Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Heri Resdianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Selor, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN 5 Selor, serta anak-anak yang selalu kami banggakan. Patut kita syukuri bersama bahwasanya pada hari ini, Ponorogo 26 Oktober 2023, bertempat di kelas 5 SDN Negeri 5 Selor, kita bertemu dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SDN 5 Selor tahun 2023 tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pagi hari ini, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus penguatan dan motivasi kepada calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo, yang terhormat Bapak Heri Resdianto SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendidik SDN 5 Selor, yang saya sayangi anak-anakku kelas 4 sampai dengan kelas 6 SDN 5 Selor, beserta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9 SDN 5 Selor yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua pada kesempatan pagi siang hari ini dapat berkumpul
memenuhi acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 dengan tidak ada arahan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa juga kita limpahkan kepada Nabi panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun membimbing kita. Semoga kita di hari yaumul akhir kita diberikan syafaat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku yang saya sayangi, pada pagi hari ini kita mengadakan diseminasi memenuhi dari undangan Bapak Ibu guru CGP kita, yaitu terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu anak-anak sekalian yang berbahagia, tentunya kita mengetahui bahwa mulai tahun 2020 kita atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program Merdeka. Di antaranya salah satunya adalah program-program dari kementerian adalah pendidikan guru penggerak. Kaitannya dengan hal tersebut, kita sudah memasuki angkatan yang ke-9. Dan untuk Kabupaten Ponorogo yang ke berapa? 4 atau 5 ya mungkin untuk Ponorogo ya. Secara nasional kita sudah masuk di angkatan 9. Bapak Ibu sekalian beserta hadirin yang berbahagia, tentunya kami berharap bahwa kegiatan ini nanti berdampak kepada lembaga. Nanti yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Ibu CGP yaitu tentang budaya positif. Artinya apa yang akan disampaikan kepada anak-anak nanti akan menjadikan pelecut motivasi anak-anak untuk semakin meningkatkan semangat belajarnya. Tentunya budaya positif di sini memaknai konsep bahwa apapun yang dilakukan setiap hari dalam keseharian kita harus selalu mengutamakan berpikir positif, budaya positif dan sebagainya. Budaya positif itu artinya adalah mungkin nanti akan diuraikan oleh Bapak Ibu CGP, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ketika kita berpikir positif, apa yang dilakukan kita itu nanti positif, maka akan menghasilkan kebaikan dan hal yang positif. Tentunya nanti secara detail materi akan disampaikan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang tentunya kita bersama-sama di SDN 5 Selur nanti kita berupaya untuk memberikan dampak yang luas kepada warga sekolah kita tentang budaya positif. Saya berharap kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan berdampak baik untuk lembaga kita. Selamat melaksanakan diseminasi. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami banyak terima kasih. Semoga motivasi dan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah tadi menjadikan motivasi tersendiri bagi kami selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Acara kita lanjutkan dengan doa kepada yang terhormat Bapak Tarjan SPDI untuk memimpin doa bersama. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah ta'ala wa li syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ma'bin hamdan wa fi ma'amali bagi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqul lana biha jamil hajat wa tudhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tubalikuna biha usul hayat min jamil kharab wal hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وربنا الصغير. اللهم افتح علينا فتح العارفين بهمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل علما نافعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembukaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anak, ini nanti akan dilanjutkan dengan acara inti diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa? Nanti yang pertama itu nanti ada beberapa materi. Nanti kita berdua akan menyampaikan ke Bapak Ibu. Kita akan berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu dan juga diseminasi terhadap peserta didik. Untuk itu waktu selengkapnya selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Zainul. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Rizjatul SPD selaku Kepala SDN 5 Selur. Yang kami hormati Bapak Ibu GPK dan PPK SDN 5 Selur, dan tentunya yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anak kelas 4, 5, dan 6 dari SDN 5 Selur. Hari ini mukadimah saya ikut yang depan. Hari ini saya dan Bu Esi akan memberikan sedikit materi tentang budaya positif. Di sini saya dan Bu Esi tidak menggurui Bapak Ibu guru, tapi ilmu kami memang lebih di bawah yang senior-senior atau yang lainnya. Tapi di sini kami akan berbagi tentang apa yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak yang sudah hampir 2 bulan saya laksanakan dengan Bu Esi. Jadi nanti sekitar mungkin 60 sampai 90 menit insya Allah selesai. Nanti anak-anak dan Bapak Ibu guru saya minta untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan nanti untuk khusus untuk anak-anak, nanti saya harapkan bisa lebih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan kegiatan ini nanti kita bisa menerapkan baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kita masing-masing. Langsung saja, ini mulai dari mode serius dulu. Untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru, mohon untuk berdiri dulu sebentar. Ini apa Bapak sudah berdiri? Nanti cek untuk kekompakan, semangat dulu ya. Semangat, nanti saya bilang semangat, nanti tangannya yang kanan mengepal dan digerakkan ke atas 3 kali. Semangat, 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 dan hiasnya ditarik. Yes, siap? Siap. Cek latihan dulu. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes. Sekarang tenanan. Masih semangat? Semangat. Untuk materi yang pertama, nanti ada 2 materi yang saya bagi dengan Besi. Nanti saya 3 poin dan Besi untuk selanjutnya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang
konsep inti budaya positif. Nah, sekarang saya tanya kepada anak-anak nih, budaya positif yang kalian ketahui itu apa? Siapa yang katakan? Positif itu apa tak? Positif itu adalah yang apa sih? Yang baik, lawannya positif yang perempuan negatif. Jadi budaya positif ini adalah segala tindakan yang bersifat baik. Jadi nanti budaya positif ini adalah budaya yang bersifat baik. Jadi nanti lawannya positif itu berarti negatif itu adalah budaya yang tidak baik. Jadi di sekolah itu yang ditanamkan budaya baik atau budaya tidak baik? Budaya baik. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu pandangan. Ini bahasanya memang lebih tinggi dari mungkin yang anak-anak perhatikan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin untuk selain kelas 3 dan kelas 6 ini mungkin sudah tidak asing, tapi untuk kelas 3 dan kelas 6 kebetulan saya dan Pak Samur itu belum ikut di kelas kurmer. Jadi berdiferensiasi ini adalah langkah untuk Bapak Ibu guru menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi dalam satu kelas itu, apakah satu kelas itu anaknya sama? Tidak. Apakah satu kelas itu jenis kelaminnya sama? Tidak. Mungkin ada yang sama, tapi kalau di sekolah kita tidak ya. Tidak. Jadi di sini Bapak Ibu guru itu memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Apa? Profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Ya mungkin kelas 4, 5 mungkin ini tahu. Ada pelajaran tentang kalau di buku profil pelajar Pancasila. Salah satu ada yang tahu? Contohnya profil pelajar Pancasila itu apa? Yang paling utama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu biasa disebutkan dengan beriman dan bertakwa atau bertakwa. Itu pokoknya yang utama itu pasti hubungan kita dengan Tuhan dulu. Kemudian ada mandiri, kreatif, gotong royong, kemudian bineka dan lain-lain. Next Pak. Untuk selanjutnya, nah ini khusus untuk Bapak Ibu guru, biasanya masih ada banyak miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah pandangan yang berbeda-beda, tapi tujuannya itu biasanya sama. Di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah sekarang ini yang masih sering terjadi di sini. Contohnya untuk kelas saya sendiri, saya juga mengalami guru mengontrol murid. Besok harus datang jam 7 tepat tet. Apakah misalnya anak 10 bisa datang lebih pas jam 7? Kadang-kadang ada yang 7.15. Kadang-kadang waya sholat duha kuwi ana sing wis bar lagi teko. Ada? Terus kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau ini maksudnya penguatan positif bujukan adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu tertentu. Nah, ini biasanya muridnya kita sekolah berapa hari satu minggu? 1 minggu sekolahnya? 6. Nah, itu jangan seragam banget ya. 6. Apakah setiap hari kalian motivasi kalian belajar itu semangat terus? Semangat. Enek sing kadang-kadang aku dinopo ngantuk. Jujur aja, jujur. Ada yang pas hari tertentu itu malas? Ada, pasti ada. Nah di sini kita tidak bisa memaksakan peserta didik itu untuk selalu semangat, tapi dengan penguatan positif kebiasaan itu kita bisa mengusahakan bagaimana untuk siswa tersebut tetap semangat. Dengan caranya kalau Bapak Ibu guru itu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang berbeda.
Dan setiap hari kalau saya kadang-kadang ceramah terus seperti itu, kadang-kadang diskusi seperti itu. Kalau untuk di Kurma mungkin ada setiap hari Sabtu ataupun Jumat ada apa? Kegiatan P5 itu biasanya dampaknya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat yang bermasalah itu bisa berubah. Kritik itu apa toh? Kritik itu Bapak Ibu guru, kritik itu apa? Kritik itu gandengannya? Kritik gandengannya? Saran. Kritik itu gandengannya mesti saran. Jadi benar. Kritik itu adalah misalnya apa? Kita diberikan penguatan bahwa yang kita laksanakan itu salah. Kemudian diberikan saran agar diberikan perbaikan. Jadi kritik itu biasanya gandengannya dengan saran. Nek mengkritik toh, kurang saran itu tidak ada solusi nih. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling dewasa jelas untuk kelas 4, 5, dan 6 itu kelas 6. Ya, masih ada yang memaksa kelas rendah untuk mengikuti kemauannya, misalnya kalau bawa jajan. Ada? Kalau bawa tas? Kalau bawa sepatu? Kalau garami PR atau nurun PR? Ini berarti pengalaman ini. Nah, jadi itu salah. Itu tidak benar bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu tidak tepat. Karena semuanya memiliki hak yang sama. Semuanya itu memiliki hak yang sama. Misalnya kelas 4 pengen jajan, ya boleh jajan, merasa dikon atau mengekon atau menyuruh anak saya kelas 1 dan lain-lain. Seperti itu. Next Pak. Nah, sekarang ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau ini khusus untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak juga. Stimulus itu apa toh? Stimulus? Ajakan? Ada Pak Tajan masukan? Ya. Stimulus itu boleh ajakan atau masukan seorang lain dapat kita kendalikan. Jadi contoh sederhana, kalau stimulus dan respon kalian kalau siang hari melihat matahari secara langsung, respon pertama kalian apa? Sulap atau bisa menutup Kalau kalian dijimit atau dicubit, respon pertama kalian sakit. Apa ngaplok sing dijimit? Kadang-kadang misui, kadang-kadang. Jadi itu respon itu. Stimulus dan respon itu tidak dapat dipisahkan. Jadi Bapak Ibu guru itu memberikan stimulus atau ajakan atau masukan yang baik itu bertujuan agar kalian juga melaksanakan hal yang baik. Sekarang tapi perbedaannya dengan teori kontrol itu bahwa perilaku itu yang berpengaruh adalah dari diri kita sendiri. Nanti saya jelaskan di konsep berikutnya, yaitu tentang motivasi intrinsik dari dalam dan motivasi dari luar. Contoh sekarang kelas 4 tadi ada PR? Tidak? Kelas 5 ada? Kelas 6 ada? Kalau kalian mengerjakan untuk kelas 6 PR itu dikon ibune bapak atau teman sendiri? Yang dikon angkat tangan, yang disuruh garap PR kae angkat tangan. Yo garap apa bahasa angkat tangan? PR itu digarap ada? Untuk semuanya kalian mengerjakan PR ada konsekuensinya kalau atau disuruh mengerjakan di luar? Ada. Kalian takut itu atau tidak? Berarti kalian mengerjakan itu karena takut mengerjakan di luar. Jadi itu adalah bukan teori kontrol, dari itu teori yang berasal dari luar. Next.
Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin yang ada dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tadi tanpa hukuman dan hadiah. Kolek mengkonek PR-mu bener kabeh tak kai permen siji. Kuwi hadiah apa hukuman? Hadiah. Amsa nek PR-mu engko bener papat tak kon nggarapne 10. Itu hukuman. Nek misale PR digarap ora tak kai apa-apa, kamu kerjakan apa tidak? Mengerjakan itu adalah yang paling betul, bahwa itu motivasi berasal dari diri kamu sendiri. Next. Nah, sekarang dengan disiplin positif itu akan tumbuh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Siapa yang bisa katakan nilai kebajikan? Itu apa artinya? Nilai-nilai yang baik dan disepakati. Nilai kebajikan itu bersifat universal. Oh, kok Pak universal itu? Universal itu umum atau luas. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila tadi. Silakan dibaca. Yang mana tidak? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Berakhlak mulia. 3. Kebinekaan global. 4. Gotong royong. 5. Mandiri. Berikutnya. Kreatif. Berikutnya. Bernalar kritis. Nah, untuk khusus yang kurmer kelas 1, 2, 4, dan 5, tujuan pembelajaran yang utama adalah ini. Profil pelajar Pancasila. Mesti dua derek adalah hubungan kita dengan pasti jelas itu hubungan kita. Yang lain itu manyu. Nyapa kok kayak ini dua derek. Kalau ini baik, semuanya akan ikut. Itu sudah ditanamkan. Lek agamamu api, semua ini insya Allah baik dan sebaliknya. Kemudian untuk program ini nilai secara umum ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kreatif, kerjasama, percaya diri. Dan untuk yang ini keterampilan atau life skill. Nanti ada pesan sedikit ya. Di sini yang rapotnya nilainya pas-pasan, jangan berkecil hati ya. Karena nanti masuk dunia kerja itu yang paling penting ini adalah keterampilan. Kita pinter juara siji, juara loro, juara telu, tapi tidak ada keterampilan, itu sulit untuk mendapatkan kerja. Ini jelas, ya. Jadi di sini dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Maka kemarin kelas 6 NS yang bilang nilai itu nomor sekian, yang angel itu boleh orang jujur. Luwih angel golek wong jujur daripada golek wong pintar. Ini adalah keterampilan. Berikutnya Pak. Nah, sekarang tadi motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian nilai yang berasal dari luar, yaitu berhubungan dengan hukuman. Contoh, kelas 4 besok membawa kaos olahraga. Kayak olahraga contoh ya, kok berenang. Kaos olahraga. Saya tidak membawa besok lari lapangan ngasihan 1,5 kali. Contoh, apakah kelas 4 yang 7 anak itu ya? 7 anak itu akan membawa semua? Membawa semua? Kamu membawa atas kepinginannya sendiri atau atas agar tidak dihukum? Jujur, kasih. Takut dihukum berarti termasuk motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar. Ini apa ya? Bagus atau baik atau buruk atau tidak baik? Baik. Yang pertama itu bisa dikondisikan atau boleh, tapi nanti tidak boleh menjadi kebiasaan. Di sini hanya untuk pembiasaan saja, sehingga muncul nilai yang tumbuh dari dalam diri. Aku sesuk nggak olahraga, mereka wayah olahraga. Aku sumbernya kalau Pak Rio, wayah aku melayu-layu pengen ngasinan tanpa mempedulikan aku sedang nggawa gitu. Jadi nanti alasan kita lebih ke alasan yang lain.
mana lain yang baik. Nah, sekarang ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya mohon untuk satu anak perwakilan dari kelas 4, satu anak dari kelas 5, dan satu anak dari kelas 6. Silakan langsung ke depan, orang maju ke depan ya, langsung ke depan. Sembarang, laki-laki boleh, putri boleh. Yuk, satu-satu. Kelas 5 1, kelas 6 1, kelas 4 1. Silakan, ora salah duru-duran, kode ora di sini ini, ora dihukum, ora di Yuk, kelas 4 kita saja. Nah, Karo Airin, kelas 5 nih. Oh, yuk pira sudah. Oh, rasanya ini nih. Ora gandengan, tidak gandengan. Tidak gandengan. Sudah. Di situ ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama saya jelaskan dulu ya, diperhatikan. Hukuman itu adalah sesuatu akibat dari kesalahan bersifat negatif saja. Contoh, ya, pencuri itu hukumannya penjara. Pencuri itu yang ngapi? Pencuri apapun alasannya yang ngapi? Kemudian konsekuensi adalah hasil dari yang kalian lakukan, baik itu positif, baik itu negatif. Contoh, setiap hari Senin kalian seragam lengkap? Lengkap. Api kayak apa? Terlihat rapi. Elek-elek, ora lengkap. Dipanggil kadang-kadang ngarep. Ini ora pasal ini reneng, ya kan? Tidak disiplin juga. Sekarang untuk restitusi itu adalah bagaimana solusi dengan kesalahan itu kita dapat memperbaiki diri dengan motivasi dari dalam. Sekarang saya tanya ke Airin dulu. Karena pertama kelas berapa? 6 ya. Kelas 6 LKS-nya wayai besok bawa bahasa Jawa. Yang tidak saya suruh untuk mengambil di rumah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian besok kamu diminta untuk datang jam 7 kurang 1/4 karena ada kajian dari Pak Darjan. Kemudian tapi kamu datang jam 7 tepat. Itu termasuk konsekuensi ataupun hukuman? Konsekuensi. Kemudian yang terakhir jika besok Pak Teguh ada tugas membuat bendera ASEAN, tapi kamu lupa tidak membawa buku gambar. Tapi Pak Teguh menyediakan buku gambar dari kantor malah ada. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Apakah jawaban bertiga ini benar? Benar. Beri tepuk tangan. Jadi untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini saling berhubungan, tapi sebagai kita Bapak Ibu Guru adalah menerapkan yang gitu. Kalau kita tuh biasanya Bu Bekti sudah hobi ini, ada yang dulu dipanggil ke kantor, kelas 6 biasanya seneng. Nah itu secara tidak langsung Bu Bekti itu sudah menerapkan restitusi. Awalnya nyeneni, ya, awalnya Bapak Ibu Guru nyeneni, tapi baru kok seneng dok, udah toh diberikan sosialisasi, kemudian besok deh ini ojo ini. Nah itu termasuk restitusi. Next. Berikutnya, nah ini yang paling banyak kita laksanakan di kelas, yaitu keyakinan kelas. Ini foto ini basic atau foto saya? Ini apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Atau kelas 4? Nanti keyakinan kelas ini
Sebentar saya kasih sedikit. Untuk kelas 4 itu ada daftar tiket? Kelas 5 ada? Kelas 6 ada? Kemarin ada yang membentuk secara bersama-sama? Ada. Itu termasuk nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu segala sesuatu yang disepakati di kelas itu Bapak Ibu guru tok sehingga atau bersama muridnya? Bersama murid. Jadi itu berlaku untuk semua anggota kelas. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Yang materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Esi. Nanti saya sambung ke terakhir. Nanti ada sesi berikutnya. Silakan Bu Esi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Jainul yang sudah memaparkan dengan jelas materi-materi dari 1 sampai 3 tabel. Tadi materi apa saja yang disampaikan? Yang pertama ada budaya positif. Yang pertama tadi disiplin positif. Kemudian ada apa yang kedua? Nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nanti saya ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini, yang akan saya bagikan bersama Bapak Ibu guru yang hebat. Tadi sudah diculik sama Mas Jainul ya, Bapak Jainul, ada keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa. Di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Ada yang bisa? Yo, yang bisa siapa? Mungkin Bapak Ibu guru, monggo. Ada yang angkat tangan di belakang? Perhatikan di sini ada 2 kata keyakinan peraturan. Saya ambil contoh tentang peraturan naik kendaraan bermotor. Itu ada peraturan yang harus memakai helm. Apakah kalian ikut dalam pembuatan peraturan tersebut? Tidak? Tidak. Tetapi kalian melaksanakan apa tidak? Misalkan kalian ikut orang tua ke kota, kalian pakai helm apa tidak? Pakai. Padahal kalian tidak membuat peraturan itu. Jadi di sini peraturan itu hanya satu arah saja yang membuat. Kita tidak ikut membuat peraturan, tetapi kita melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian untuk keyakinan kelas, keyakinan kita terlibat secara langsung dalam pembuatan keyakinan kelas, pembuatan kesepakatan kelas. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Next, Pak. Nah, di sini untuk keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, jadi tidak nyata. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zainul. Pernyataan universal, universal tadi artinya umum. Jadi pernyataan itu secara umum kalian memahami nanti. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Tadi sudah ada positif, negatif. Untuk contohnya yang ketiga pernyataan positif apa saja? Misalkan ada peraturan dilarang makan sambil berdiri. Nah, itu dilarang, itu adalah kalimat negatif. Nah, kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kita ubah dari yang negatif tadi ke positif. Tadi dari peraturan dilarang makan sambil berdiri. Berarti kalau kalimat positifnya berubah menjadi Makan sambil duduk. makan sambil duduk. Jadi itu kalimatnya lebih positif. Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Kalau misalkan kelas bawah, ya sesuai dengan kondisi kelas bawah. Tidak bisa disamakan
Jadi ada seluruh warga kelas, kemudian beserta guru atau wali kelasnya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, misalkan satu kelas itu ada 30 atau 40 siswa, tidak semuanya itu nanti dimasukkan dalam keyakinan kelas. Tetapi dari 40 siswa pasti kan ada 40 pendapat. Itu kita simpulkan, kita gabung, yang sesuai, yang sama atau yang mirip itu kita jadikan satu. Misalkan pakaian harus bersih, halaman bersih, kelas bersih, berarti itu tentang nilai kebersihan. Bisa diambil berarti tentang kebersihan. Tidak harus sepatu harus bersih, pakaian bersih, kemudian jilbab atau topi bersih. Jadi bisa disimpulkan lagi. Next, Pak. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita itu apa saja di sini? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin makan, berarti kita berusaha membeli makan, memasak, terus misalkan belanja terus memasak, itu kebutuhan kita. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan kita terpenuhi. Jadi misalkan kita ingin pinter, kita ingin juara 1 di kelas, berarti kita berupaya supaya kebutuhan kita tadi itu terpenuhi dengan cara belajar. Jadi kita sendiri yang bisa untuk memenuhi kebutuhan tadi. Next, Pak. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu sebenarnya dari sekian kebutuhan itu dibedakan menjadi 5 ini. Ada yang gambar lope-lope. Nah, ada yang gambar bintang. Ada yang gambar kupu. Kemudian ada gambar balon. Nah, kok enek gambar ini gambar apa? Gambar hati atau lope-lope tadi itu melambangkan di sini apa? Cinta dan kasih sayang. Karena cinta disimbolkan dengan hati. Kemudian ada gambar bintang. Itu disimbolkan di sini apa? Kekuasaan, power. Kemudian ada survival, bertahan hidup. Kemudian ada kupu-kupu terbang, kebebasan. Kemudian ada balon, senang. Anak kecil suka bermain balon, berarti ini disimbolkan untuk kesenangan. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Next. Nah, di sini ada pembahasan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Itu yang pertama, bertahan hidup. Di sini hubungannya bisa bersifat fisiologis, antara lain makan. Kita memerlukan makan, memerlukan pakaian, memerlukan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Di sini kebutuhan akan berhubungan relasi sosial, berarti hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau bisa dikatakan interaksi sosial antara keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok-kelompok. Misalkan kelas 5 dengan kelas 6 dengan kelas 4, interaksinya itu. Kemudian next. Yang ketiga, kebebasan. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu guru itu memberikan kesempatan kepada kalian. Artinya di sini memberikan kebebasan kepada kalian. Salah satu contoh misalkan kelas akan diadakan diskusi. Nah, dalam satu kelas
kelas itu ada 10 siswa. Silahkan kalian memilih teman untuk menjadi anggota kelompok. Jadi Bapak Ibu guru tidak menunjuk misalkan Fardan harus satu kelompok dengan Absa, tidak, tetapi kalian diberikan kebebasan untuk memilih sendiri. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nah, kesenangan di sini berupaya untuk mencari kesenangan ditandai dengan perasaan gembira, perasaan senang, tertawa. Misalkan kalian pada saat olahraga, jam olahraga adalah jam kalian tunggu-tunggu. Karena apa? Kalian setiap hari jenuh di kelas. Kemudian pada saat olahraga, Pak, waktunya olahraga, yeay. Berarti kesenangan, kebutuhan 5 kebutuhan manusia tadi yang salah satunya adalah kesenangan. Contohnya seperti itu. Next. Yang terakhir adalah kekuasaan. Guru memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan umpan balik secara konstruktif, serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Di sini jika nanti ada restitusi yang untuk contoh kekuasaan di sini, nanti restitusi kita lanjutkan di slide selanjutnya. Jadi di sini siswa atau murid itu diberi kebebasan, untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Lanjut. Nah, ini materi selanjutnya, materi yang kelima. Ini untuk rekan-rekan guru yang hebat. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru itu mempunyai 5 posisi. Nah, di antaranya ada penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Jadi di sini posisi kita sebagai guru itu ada 5 itu. Jadi nanti kita itu seperti apa? Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya berikan satu kasus. Di sini siswa tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Cara kita mengatasi siswa tersebut bagaimana? Yang pertama, kita akan sebagai teman. Posisi kita berubah jadi teman. Kalau jadi teman, itu kita pendekatan kepada murid atau kepada siswa. Nah, biasanya itu ada kalimat-kalimat yang menyertai bahwa kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Yang pertama biasanya ada, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, kemungkinan juga ada, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja kalian melakukan kesalahan, dan Bapak Ibu guru menempatkan posisinya sebagai teman. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu guru posisinya sebagai penghukum, mungkin ada beberapa kalimat yang menyertai Bapak Ibu guru tersebut. Kamu selalu saja salah, kamu tidak mengerjakan PR terus. Biasanya itu muncul ketika Bapak Ibu guru itu berada di posisi penghukum. Patuhi aturan saya ya, kalau tidak awas tak cewol, tak jewer. Berarti itu adalah penghukum. Kemudian yang ketiga, pemantau. Pemantau itu kita melihat, dipantau saja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Pada jam istirahat kamu mengerjakan kembali tugas yang belum kamu kerjakan. Nah, kasusnya tadi tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan PR. Nah, Bapak Ibu guru biasanya ada yang mengatakan seperti ini. Pada jam pertama ini kan PR dikumpulkan, tetapi kamu tidak mengerjakan karena lupa, karena tidurnya terlalu malam. Sehingga Bapak Ibu guru itu karena pemantau tadi di sini beliau hanya mengatakan jam istirahat kamu tidak istirahat, tetapi kamu mengerjakan PR atau tugas yang tidak kamu kerjakan tadi. Jadi beberapa kalimat yang bisa menunjukkan bahwa
posisi Bapak Ibu guru itu sebagai pemantau. Next. Yang keempat, sebagai manajer atau pengelola. Nah, kalimat yang menyertainya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Misalkan Fardan tidak mengerjakan PR. Fardan, apa kamu tahu kesalahanmu? Tidak mengerjakan PR. Fardan tahu tidak kalau tidak mengerjakan PR? Fardan mana? Nah, jika kamu tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu guru tanya, Bapak Zainul tanya, Fardan kamu tidak mengerjakan PR? Nah, tidak. Kenapa? Pak Tiji tanya, alasannya mengapa? Lupa. Nah, dari sini, dari kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang terakhir, pembuat merasa bersalah. Yang melakukan kesalahan itu, aku merasa bersalah karena telah tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Biasanya kalimat dari Bapak Ibu guru, Ibu sangat kecewa, Bapak Ibu guru sangat kecewa dengan perbuatan kamu. Beberapa bulan yang lalu Bu Bekti pernah mengucapkan ke kalian yang pernah melakukan kesalahan dengan kata-kata yang pertama, Bu Bekti itu kecewa sekali. Nah, kalimat seperti itu yang ditunjukkan Bu Bekti, berarti Bu Bekti menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi yang melakukan kesalahan, iya aku memang bersalah. Nah, pernah terdengar seperti itu. Kemudian beberapa kali ibu harus memberitahu kamu. Nah, Bu Bekti pernah mengatakan seperti itu. Berarti Bu Bekti menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Next. Nah, sekarang ini untuk Bapak Ibu guru. Posisi kontrol apakah aku? Yang sering panjenengan gunakan di kelas, di sekolah itu posisi kontrol seperti apa? Bapak Ibu guru yang ini bukan anak-anak ya. Nah, rata-rata itu menggunakan penghukum. Dari kelima posisi kontrol itu yang sering Nah, apakah seperti ini? Tidak. Dengan cara apa? Nah, kalimat yang menyertainya, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Kamu sulit dibilangi. Kemudian kamu tidak pernah benar. Kemudian sambil geleng-geleng kepala. Biasanya sampai judek Bapak Ibu guru. Nah, biasanya yang digunakan adalah posisi sebagai penghukum. Next. Nah, karena siswa atau peserta didik tadi melakukan kesalahan, ada cara-cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tadi yang dinamakan segitiga restitusi. Tahu artinya restitusi apa? Ada yang tahu? Proses dialog komunikasi antara Bapak Ibu guru dengan kalian. Jadi Bapak Ibu guru, kamu punya masalah tidak mengerjakan PR, kamu dipanggil ke kantor mungkin, kemudian atau di kelas kamu berdua dengan guru ditanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, digali oleh Bapak Ibu guru menggunakan segitiga restitusi namanya. Proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, jadi jika ada masalah tidak langsung dihukum, tetapi kita cari solusinya dengan cara komunikasi yang baik tadi. Jadi komunikasi yang baik mencari solusi. Solusinya apa kalau kamu berbuat kesalahan? Bisa dipahami nggih? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan di sini, saya breaking sebentar, nggih. Untuk anak-anak biar masih semangat? Masih semangat?
Tadi Bapak Zainul sudah memaparkan, mempresentasikan tentang budaya positif, ya toh? Tadi sudah dipaparkan budaya positif seperti apa? Berarti hal-hal yang positif. Apakah mengejek teman itu hal yang positif? Tidak. Berarti kita menyanyikan lagu Stop Bullying. Tidak boleh membuli teman. Kalian tahu lagu Stop Bullying? Tahu. Oke, kita coba nyanyi bersama-sama lagu Stop Bullying. 3, 2, 1. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi yang pertama berarti langkah kita untuk menyelesaikan masalah dengan siswa tadi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Tadi untuk kasusnya anak tidak mengerjakan tugas. Jadi kita komunikasi dengan anak bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Nah, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bisa didukung dengan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat kesalahan itu wajar. Nah, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah. Contohnya ada 2 anak bertengkar. Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah. Tetapi mari kita cari solusinya dari permasalahan tersebut. Contohnya Kolik sama Absa tukaran yang kelas. Absa bengok-bengok sama Kolik. Ditanya Bapak Zainul, Absa kenapa? Karena Kolik mau nyontek, Pak. Kolik ditanya, kenapa kamu nyontek? Saya lupa mengerjakan PR. Nah, dari masalah yang dihadapi 2 anak tersebut, Bapak Zainul menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian kalimat yang menyertainya bisa apakah keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas menurut kamu. Kemudian bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kolik sama Absa tadi bertengkar. Yang satu marah-marah, yang satu mungkin menyobek bukunya Absa, Kolik. Jadi dari masalah yang dihadapi siswa kelas 6 tadi, Bapak Zainul yang kedua menanyakan kepada kedua anak tersebut, keyakinan kelas 6 itu apa saja. Jadi mereka tahu keyakinan kelas yang ada di kelas 6 mungkin saling menghormati, saling membantu, saling tolong menolong, tidak saling berbagi misalkan. Jadi dari sekian keyakinan kelas itu kalian tadi melanggar apa tidak? Nah, dari sini akan diketahui keyakinan yang telah dibuat tadi. Next, validasi tindakan yang salah melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Bahkan mereka akan mengakui
yang telah melakukan kesalahan tadi, kolik. Saya tadi merebut bukunya Absa, Pak, karena malam saya tidak mengerjakan PR. Nah, dari sini kalimat yang bisa menyertai kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Pak Zainul tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Saya lupa mengerjakan PR, Pak, karena main HP. Saya nonton TV. Nah, kemudian cara yang lebih efektif apa yang kamu butuhkan? Jadi segitiga restitusi itu komunikasi antara Bapak, Ibu, dan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan. Next. Contoh penerapan segitiga restitusi. Next lagi, Pak. Nah, ini contoh yang pernah Bu Esi lakukan di kelas 5. Karena ini sebenarnya kan video, tapi videonya nanti di akhir presentasi akan ditayangkan. Penerapan segitiga restitusi pada kasus tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian di sini ada ungkapan siswa sebagai umpan balik dari kegiatan restitusi tersebut. Next. Nah, ini yang kedua. Yang kedua berarti ada dua anak bertengkar antara Agung sama Fai. Nah, kemudian penerapan segitiga restitusi tadi kita panggil satu persatu anak untuk mencari memvalidasi tindakan identitas, kemudian yang kedua keyakinan, dan yang ketiga tadi apa yang ketiga? Memvalidasi tindakan yang salah. Next. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalitas yang baik, mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Next. Penerapan pemahaman pada siswa dalam pembentukan keyakinan kelas. Next. Nah, ini ada fotonya artis ya. Artis yang baru muncul. Oke. Penjelasan dan pemahaman tentang keyakinan kelas itu sebelum dilakukan pembuatan keyakinan kelas itu Bapak Ibu guru menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Kemudian tujuan diadakan keyakinan kelas itu apa? Yang jelas mewujudkan merdeka belajar, mewujudkan budaya positif, mewujudkan karakter positif, dan mewujudkan semangat belajar pada siswa. Itu ada menulis kelas impian. Nah, kelas impian menurut kalian itu seperti apa? Kelas 4 contohnya. Pak, saya ingin kelas 4 itu seperti ini loh, Pak. Berarti kalian punya mimpi. Mimpi disampaikan ke guru kelasnya. Dan yang kedua, menulis keyakinan kelas berdasarkan ini saya mengambil model T. Jadi di sini ada terlihat dan tidak terlihat. Contohnya berpakaian seragam lengkap itu terlihat apa tidak? Terlihat. Jadi nanti masuk ke model T yang terlihat. Kemudian mengambil pulpen tanpa minta izin, punya teman, terlihat apa tidak? Terlihat, masuk ke terlihat. Kemudian berbicara kasar, terlihat apa? Tidak terlihat? Tidak. Bagaimana wujudnya berbicara kasar? Oke, next. Nah, untuk penandatanganan next, Pak. Oke, next lagi respon murid, artinya di sini bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan bersama? Arti keyakinan kelas dibuat bersama Bapak Ibu gurunya. Perasaannya bagaimana? Nah, di situ ada. Kemudian next lagi. Apakah menurut pembuatan keyakinan kelas itu penting? Mengapa? Bagaimana jika kelas itu tidak punya keyakinan kelas? Next. Oke, next lagi. Nah, terima kasih.
Perwakilan Kabupaten Ponorogo, itu yang bisa kami berikan praktek baik kami yang sudah kami dapatkan 2 bulan yang lalu, yang sekarang sudah kami diseminasi atau pengimbasan kepada Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Saya tutup untuk presentasi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 yang pertama, budaya positif sebelum masuk kelas itu harus biasanya berbaris, itu berlaku sampai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Contohnya seperti ini kemarin. Biasanya tidak di video, tapi ini adalah masuk di video ya teman-teman. Biasanya ya saya singakan dan konsone bisa. Nah, ini contoh untuk berbaris sebelum masuk ke ruangan. Kemudian ada berikutnya. Nah, sekarang ini juga sudah kita laksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu doa dan hafalan sebelum pembelajaran. Nah, di sini biasanya awal-awalnya diantar, tapi tengah-tengah sing hafal tok kelas 6 karek sing wedok krungu ke kantor. Di video teman-teman bisa tenanan. Tenanan boleh biasanya moco malan. Nah, teman-teman berdoa di merenges itu kan semua. Contoh, salah satu contohnya, kemudian ada lagi budaya positif, yaitu nah di sini saya juga punya keyakinan kelas yang sudah saya buat beberapa minggu yang lalu dengan kelas 6. Jadi 9 anak itu membuat kesepakatan, kemudian ditempelkan di papan, dan nanti ada kesimpulannya bahwa akan disepakati 5 sampai 6 keyakinan kelas di kelas 6. Nanti silakan dilihat. Oh iya tabletnya enggak itu. Nah itu keyakinan kelasnya ada berdoa, tidak membuli, itu mesti ada saja, kemudian menghormati guru dan lain-lain. Termasuk keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 6. Walaupun biasanya masih ada yang melanggar. Nah sekarang, ini kalau ini kelihatannya khusus untuk di kelas 6. Ini adalah setiap hari Rabu sebelum pulang saya mengadakan kuis sederhana. Biasanya kalau tidak perkalian ya pembagian, itu tujuannya apa toh? Agar anak kelas 6 itu biasanya untuk perkalian itu masih sedikit belum hafal. 6 peng 6 ya rolas. Misalnya masuk pintu bedai. Nanti bedai. Ini kemarin. Nah, apa yang mikir itu? Nah, benar, tadi pulang dulu. Betul, pulang dulu. Kemudian ya nasi sampai mau mulai saja. Enggak. Betul, pulang. Betul, pulang. Kalau sini ada yang beri aku tidur ya. Nah, ini betul lagi. Nah, mikir. Nah, harus bertiga. Nah, itu ke belakang berarti belum betul contohnya itu kemudian ketiga belum 100 benar. Nanti kan kedua kemarin betul pulang sampai
terakhir karisma juga itu ya nanti sampai sini. Betul, ini termasuk budaya positif. Nah, nanti tujuannya adalah secara tidak langsung anak-anak yang memakai masuk benar ngapal nih. Kemudian ada yang kalau ini semuanya budaya positif. Pas kemarin kita perayaan Hari Pramuka itu semuanya ada untuk petugas, ada seperti ini. Ini termasuk juga budaya positif. Seragamnya lengkap Bapak Ibu Guru juga? Lengkap pakai pramuka semuanya. Itu juga semuanya. Nah, di sini ini contoh. Kemudian yang terakhir ini. Kalau ini silahkan nanti salah satu memberikan contoh, nanti silahkan ke depan. Saya tunjuk perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6 menyampaikan salah satu contoh budaya positif yang kita laksanakan secara tidak langsung pada waktu rekreasi. Alhamdulillah tadi Bu Esi sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian saya mau mengambil penutup saja. Salah satu dari kelas 4, 5, 6 silahkan perwakilan maju salah satu saja. Ini sembarang. Sembarang. Ini ada Semani. Ini Semani. Di sekolah kayak apa? Silahkan oleh. Nah sekarang mewakili dari teman-teman bagaimana perasaanmu untuk kegiatan hari ini? Perasaan senang. Untuk yang lain? Senang. Yang kedua, yang putri salah satu dari kelas 4. Salah satu dari kelas 4. Silakan menjawab contoh disiplin positif dari video Tour de Jogja tadi. Apa? Sing kok perhatikan. Antri sebelum melaksanakan kegiatan dari kelas 5 salah satu. Hari waktu. Nanti langkahmu ya dari hasil hari ini apa sing pengen kok laksanakan, apakah saya menjadi lebih baik atau tetap saja atau semakin buruk? Akan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Mungkin dari saya dan Bu Esi hari ini banyak sekali kekurangan. Terima kasih kepada rekan-rekan, kepada anak-anak yang telah mengikuti hari ini. Semoga apa yang saya dan Bu